Baik, kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara setting awal untuk penginputan data perusahaan distributor yang belum memiliki keuangan. Saat pertama kali login, di sini akan muncul form untuk penginputan data perusahaan. Sesuaikan data yang ada di sini dengan data perusahaan Anda. Misalnya di sini untuk nama usaha, saya berikan nama, nomor telepon, alamat. Jika semua data sudah sesuai, ini Anda bisa klik selanjutnya. Pada kolom kedua, di sini Anda akan diminta untuk menginputkan jenis usaha Anda. Jika jenis usaha Anda tidak ada dalam list, Anda bisa pilih jenis usaha yang paling mendekati dengan usaha yang Anda jalankan saat ini. Misalnya retail. Misalnya di sini saya pilih retail. Kalau sudah, Anda bisa langsung klik selanjutnya. Setelah menentukan jenis usaha, Anda akan diminta untuk menginputkan akun bank yang Anda gunakan untuk menjalankan usaha. Misalnya di sini saya menggunakan BCA, Bank Mega, dan Mandiri. Anda bisa menambahkan akun bank sesuai kebutuhan. Misalnya di sini saya klik tambah bank, lalu saya tambahkan Bank Mandiri. Setelah input bank, Anda akan diminta untuk menginputkan akun kas atau pengaturan pembagian uang cash di perusahaan Anda. Umumnya untuk usaha distributor biasanya dipisahkan kas kasir untuk mencatat uang dari penjualan outlet offline, kemudian ada kas sales untuk mencatat uang yang dibawa oleh si sales, kemudian ada kas besar untuk melakukan closing kasir. Jika perlu, Anda juga bisa menambahkan kas operasional untuk mencatat pengeluaran operasional di perusahaan Anda. Jika data sudah sesuai, Anda bisa klik simpan. Setelah itu Anda perlu membuat periode baru untuk dapat melakukan transaksi. Misalnya di sini saya buat periode baru bulan Juni dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Nah, selamat, Anda baru saja berhasil melakukan setting awal untuk perusahaan tanpa laporan keuangan. Kalau kita masuk ke menu akuntansi, kemudian bagian neraca, di sini aset kita tercatat masih 0. Aset, begitu juga dengan kewajibannya atau total liabilitas dan ekuitasnya. Oke, setelah kita mengatur posisi dan jabatan, kita bisa langsung masuk ke menu master karyawan untuk menginputkan data karyawannya. Cukup klik buat data baru, lalu isi form sesuai dengan data karyawan Anda. Oke. Email yang Anda daftarkan di sini nantinya dapat digunakan oleh karyawan Anda untuk login. Jadi pastikan Anda mengingat password yang Anda masukkan. Email dan password yang Anda masukkan di sini nantinya dapat digunakan karyawan Anda untuk login ke Gijutsu Software. Jadi pastikan Anda mengingat terutama password dari email yang Anda daftarkan. Oke. Baik, di sini saya sudah menambahkan 2 karyawan. Jadi total data karyawan ada satu admin, dan juga ada 2 sales. Jika kita kembali ke posisi dan jabatan, lalu kita lihat bagannya, maka di sini akan muncul sesuai dengan settingan yang sudah kita lakukan. Yaitu ada admin sales, kemudian ada 2 karyawan di posisi sales. Oke, setelah mengisi data master posisi jabatan dan juga master karyawan, kita bisa langsung memberikan akses pada masing-masing karyawan. Untuk sales, Anda cukup memberikan menu untuk kunjungan ke lapangan, yaitu menu kunjungan sales.
Kemudian, jika sales Anda sebelum berkunjung ke lapangan melakukan absensi di kantor, Anda bisa menyalakan akses untuk melakukan absen ya. Akses ke menu absen. Dan kemudian, berikan juga akses pelanggan sales agar dia dapat melihat data pelanggan miliknya. Jika sales Anda juga menginputkan data transaksi penjualan, jadi tidak hanya order, sampai ke data penjualan atau menerima pembayaran, Anda bisa memberikan akses ke menu penjualan sales. Setelah itu Anda bisa klik simpan. Baik, saya ulangi sekali lagi. Untuk sales Anda cukup memberikan akses untuk kunjungan ke lapangan, yaitu akses ke menu kunjungan sales. Jika sales Anda melakukan absensi di kantor, Anda juga bisa berikan akses ke menu absen. Dan jika sales Anda menginputkan tidak hanya sampai input order, tapi juga melakukan penjualan, Anda bisa berikan akses ke menu penjualan sales. Kemudian jangan lupa berikan akses ke menu pelanggan sales agar sales dapat memantau dan memperbarui data pelanggan miliknya. Sekarang mari kita atur akses untuk posisi admin. Agar menu yang tampil tidak terlalu banyak, saya akan hilangkan beberapa menu sehingga kita bisa terfokus pada menu-menu yang akan kita coba. Setelah kita mengatur ulang setting menu kita bisa reload untuk melihat pembaruannya. Nah, pada bagian sebelah kiri, maka tampilannya akan lebih ringkas. Setelah menginput data master karyawan, kita bisa menginputkan data master pelanggan. Untuk cara mengisikan pelanggan, Anda bisa masuk ke menu penjualan, kemudian masuk ke menu pelanggan. Di sini ada dua metode untuk mengisikan pelanggan. Yang pertama, metode pengisian secara manual satu persatu dengan cara klik pelanggan baru. Maka di sini akan muncul form yang perlu Anda isi untuk penambahan pelanggan. Atau Anda juga bisa menggunakan import data. Import data ini nanti menggunakan Excel. Kalau data pelanggannya banyak, saran saya diisikan menggunakan import. Ini saya contohkan dulu untuk mengisi pelanggan manual satu persatu. Di sini misalnya nama pelanggan D. Sofyan. Ini tidak wajib diisi, alamat. Oke. Sini ada tag lokasi ya, kolom tag lokasi. Anda bisa mengisikannya secara manual dan diketik longitude latitude-nya. Saat tiba di lokasi pelanggan, sales Anda juga bisa klik ini. Untuk mengisikan lokasi, otomatis mengambil data dari GPS. Nah, kalau sudah, kode member ini juga bisa diisi kalau misalnya dibutuhkan. Kemudian untuk grup price list ya, jadi untuk grup price list ini kita ada fitur yang namanya grup price list. Itu fungsinya untuk mengkelompokkan harga penjualan barang berdasarkan grup pelanggannya. Jadi misalnya Anda punya beberapa pelanggan ya, yang nanti harganya beda. Ada pelanggan ecer, mungkin pelanggan grosir, atau bisa juga berdasarkan berdasarkan membernya. Misal member silver, nanti ada member gold gitu. Pelanggannya member gold itu harganya lebih murah daripada member silver. Nah, itu juga bisa diatur nantinya. Ini sementara kita biarkan kosong, nanti bisa diupdate datanya. Kalau sudah diisi semua formnya, ini bisa kita langsung klik simpan. Nah, maka data pelanggannya akan bertambah. Oke, kali ini kita sudah berhasil menambahkan data pelanggan secara manual ya. Selanjutnya kita coba menggunakan fitur import. Untuk menggunakan fitur import pelanggan, caranya bisa klik import data. Ini kita bisa download contoh formatnya. Nah, kalau sudah ini kita buka contoh formatnya ya. Nah, kalau pelanggannya banyak, ini enak pakai import ya. Jadi di sini ada mulai dari kolom nama, email, telepon, alamat lah ini. Jadi kita bisa langsung masukkan banyak pelanggan sekaligus.
Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini saya data pelanggan, nama pelanggannya siapa saja, emailnya saya isi, kemudian teleponnya, alamat, provinsi, kota, kecamatan, kode pos. Lah, untuk sales email ini fungsinya untuk mengkoneksikan langsung dengan data salesnya. Jadi misal di tempat Anda itu sales punya pelanggan sendiri-sendiri, ini sales emailnya bisa diisi. Nah, di sini kita tadi kan sudah menambahkan ya, Adam sales emailnya saya isikan untuk yang Adam. Yang Adam ini kita coba isikan pakai impor. Nanti sisanya kita isikan manual. Yang Adam ini kita koneksikan pelanggannya dengan salesnya menggunakan impor. Kemudian nantinya sisanya ini kita koneksikan secara manual. Oke, kalau sudah ini kita imporkan ya dari pelanggan ini. Caranya klik import data, kemudian klik choose file. Lalu pilih file yang baru saja kita siapkan. Oke, otomatis di sini datanya akan masuk ya. Nah, data-data yang barusan kita siapkan. Kalau sudah ini bisa langsung klik simpan. Nah, maka datanya otomatis akan masuk di sini semua. Dan data yang tadi kita isikan sales emailnya itu otomatis akan terkoneksi sama sales kita. Nah, di sini pelanggan ini. Nah, langsung terkoneksi. Ini Saude, Ude Lutfi, Diana, Mandiri, Maju Jaya. Ini langsung koneksi. Sales Dio ini kita bisa koneksikan manual dengan pelanggan. Caranya dengan cara klik pelanggan ini. Lalu klik tambah pelanggan. Nah, ini kita bisa tambahkan manual. Nah, ini kita tambahkan manual seperti itu. Anda bisa masuk ke menu inventory master barang untuk menginputkan data barang di perusahaan Anda. Anda dapat membuatnya manual satu persatu dengan cara klik buat barang baru, kemudian mengisikan data nama barangnya. Oke, membuat kategori barang, lalu klik save. Kemudian menambahkan satuan barang dengan cara klik tambah. Lalu klik save. Menentukan tipe barang mulai dari tipe barang jadi, barang mentah, barang setengah jadi atau material, repackaging dan juga jasa. Nah, misal di sini saya pilih barang jadi, harga beli dan harga jual. Atau Anda juga dapat melakukan penginputan data barang menggunakan fitur import. Nah, caranya Anda cukup klik icon import, lalu download contoh format. Kemudian isi template master barang sesuai dengan data perusahaan Anda. Nah, misalnya di sini saya contohkan dengan menggunakan data yang sudah terisi, mulai dari kode, nama barang, quantity minimal, harga beli, harga jual. Untuk merek, warna, dan keterangan bersifat opsional ya, jadi bebas bisa diisi ataupun tidak. Begitu juga dengan tanggal expired. Pastikan Anda sudah mengisi juga bagian kategori, tipe barang, dan satuan. Jika semua data sudah sesuai, Anda dapat langsung memasukkannya ke dalam sistem. Dengan cara, saya ulang sekali lagi, klik import data, lalu klik choose file. Kemudian, pilih file yang sudah Anda siapkan. Maka di sini akan muncul nama file yang Anda pilih. Jika data sudah sesuai, Anda dapat klik proses. Maka barang akan otomatis terimport masuk ke dalam sistem. Setelah Anda mengimpor, memasukkan data barang, sekarang kita bisa langsung masuk ke menu supplier untuk menginputkan data master suppliernya. Caranya Anda bisa langsung masuk ke grup menu pembelian, lalu masuk ke menu master supplier. Maka di sini akan muncul satu akun default ya, satu akun yang sudah disediakan oleh Giju Software dengan nama supplier.
Untuk menambahkan data supplier Anda dapat menambahkannya satu persatu dengan cara klik buat data baru, lalu isikan data suppliernya. Alamat, opsional, nomor telepon juga opsional, email, opsional, alamat web, opsional, atau jika dibutuhkan Anda bisa mengisinya. Untuk kali ini saya biarkan kosong. Atau Anda juga bisa mengisikannya secara massal menggunakan fitur import. Caranya Anda klik import, lalu download contoh formatnya. Kemudian isi template sesuai dengan data supplier Anda. Jika data sudah sesuai, Anda bisa langsung mengimportkannya ke dalam sistem dengan cara klik choose file, kemudian pilih template yang sudah Anda siapkan. Nah, maka data supplier Anda akan muncul pada kotak di bawah ini. Jika data sudah sesuai, Anda bisa langsung klik proses. Oke, selamat, Anda baru saja berhasil menambahkan data supplier baru. Setelah menginputkan data supplier, Anda bisa menginputkan data master pelanggan. Untuk cara mengisikan pelanggan, Anda bisa masuk ke menu penjualan, kemudian masuk ke menu pelanggan. Di sini ada dua metode untuk mengisikan pelanggan. Yang pertama, metode pengisian secara manual satu persatu dengan cara klik pelanggan baru. Maka di sini akan muncul form yang perlu Anda isi untuk penambahan pelanggan. Atau Anda juga bisa menggunakan import data. Import data ini nanti menggunakan Excel. Kalau data pelanggannya banyak, saran saya diisikan menggunakan import. Ini saya contohkan dulu untuk mengisi pelanggan manual satu persatu. Di sini misalnya nama pelanggan D. Sofyan. Ini tidak wajib diisi, alamat. Oke. Sini ada tag lokasi ya, kolom tag lokasi. Anda bisa mengisikannya secara manual dan diketik longitude latitude-nya. Saat tiba di lokasi pelanggan, sales Anda juga bisa klik ini. Untuk mengisikan lokasi, otomatis mengambil data dari GPS. Nah, kalau sudah, kode member ini juga bisa diisi kalau misalnya dibutuhkan. Kemudian untuk grup price list ya, jadi untuk grup price list ini kita ada fitur yang namanya grup price list. Itu fungsinya untuk mengkelompokkan harga penjualan barang berdasarkan grup pelanggannya. Jadi misalnya Anda punya beberapa pelanggan ya, yang nanti harganya beda. Ada pelanggan ecer, mungkin pelanggan grosir, atau bisa juga berdasarkan berdasarkan membernya. Misal member silver, nanti ada member gold gitu. Pelanggannya member gold itu harganya lebih murah daripada member silver. Nah, itu juga bisa diatur nantinya. Ini sementara kita biarkan kosong, nanti bisa diupdate datanya. Kalau sudah diisi semua formnya, ini bisa kita langsung klik simpan. Nah, maka data pelanggannya akan bertambah. Oke, kali ini kita sudah berhasil menambahkan data pelanggan secara manual ya. Selanjutnya kita coba menggunakan fitur import. Untuk menggunakan fitur import pelanggan, caranya bisa klik import data. Ini kita bisa download contoh formatnya. Nah, kalau sudah ini kita buka contoh formatnya ya. Nah, kalau pelanggannya banyak, ini enak pakai import ya. Jadi di sini ada mulai dari kolom nama, email, telepon, alamat. Lah ini jadi kita bisa langsung masukkan banyak pelanggan sekaligus. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini saya data pelanggan, nama pelanggannya siapa saja, emailnya saya isi, kemudian teleponnya, alamat, provinsi, kota, kecamatan, kode pos. Lah, untuk sales email ini fungsinya untuk mengkoneksikan langsung dengan data salesnya. Jadi misal di tempat Anda itu sales punya pelanggan sendiri-sendiri, ini sales emailnya bisa diisi. Nah, di sini kita tadi kan sudah menambahkan ya. Adam sales. Nah, sales emailnya saya isikan untuk yang Adam. Yang Adam ini kita coba isikan pakai impor. Nanti sisanya kita isikan manual. Yang Adam ini kita koneksikan pelanggannya dengan salesnya menggunakan impor. Kemudian nantinya sisanya ini kita koneksikan secara manual. Oke, kalau sudah ini kita imporkan ya dari pelanggan ini. Caranya klik import data, kemudian klik choose file. Lalu pilih file yang baru saja kita siapkan. Oke, otomatis di sini datanya akan masuk ya. Nah,
data-data yang barusan kita siapkan. Kalau sudah, ini bisa langsung klik simpan. Nah, maka datanya otomatis akan masuk di sini semua. Dan data yang tadi kita isikan sales emailnya itu otomatis akan terkoneksi sama sales kita. Nah, di sini pelanggan ini. Nah, langsung terkoneksi. Ini Saude, Ude Lutfi, Diana, Mandiri, Maju Jaya. Ini langsung koneksi. Sales Dio ini kita bisa koneksikan manual dengan pelanggan. Caranya dengan cara klik pelanggan ini. Lalu klik tambah pelanggan. Nah, ini kita bisa tambahkan manual. Nah, ini kita tambahkan manual seperti itu. Jika Anda sudah masukkan data pelanggan, Anda dapat mulai mengisi saldo akun kas dan bank Anda. Karena saat ini jika kita lihat pada menu kas dan bank, akun kas dan bank di sini masih tercatat saldo yang kita miliki adalah senilai 0. Sehingga kita tidak dapat melakukan transaksi pembelian, penjualan, ataupun transaksi lainnya. Untuk mengisi akun kas dan bank, Anda dapat masuk ke menu akuntansi jurnal umum. Lalu Anda dapat klik buat data baru. Oke Mas, ini jurnal umum agak panjang, jadi nanti tak jelaskan di video, tak lanjutkan besok pagi. Baik, jika sebelumnya kita sudah membuat periode baru, sekarang kita bisa masuk ke menu jurnal umum. Nah, dari menu ini Anda dapat melakukan banyak hal. Mulai dari input data modal yang saat ini Anda miliki, input data hutang yang saat ini Anda miliki, input data piutang, input data beban, membayar hutang, input pendapatan di luar usaha, serta membayar piutang. Anda juga dapat melakukan preview ya, atau pengambilan sebagian dari modal. Baik, langsung saja kita coba menambahkan modal melalui menu jurnal umum ini. Nah, untuk menambahkan modal, Anda bisa masuk ke menu jurnal umum, lalu klik buat data baru. Di sini akan muncul form untuk penambahan data. Untuk menambahkan modal, Anda cukup sesuaikan tipe transaksi menjadi tambah modal. Kemudian, tentukan akun kas dan bank Anda, di mana Anda ingin menambahkan modal tersebut. Misal di sini saya ingin menambahkan modal di Bank BCA. Sesuaikan juga akun modalnya untuk mengetahui detail dari mana modal ini didapatkan. Misal di sini saya pilih untuk akun modalnya adalah modal disetor. Nah, Anda bisa inputkan nominalnya, berapa modal yang ingin disetorkan. Jika Anda memiliki file atau bukti dokumen penambahan modal, Anda juga bisa mengupload filenya. Jika data sudah sesuai, Anda dapat klik simpan. Oke, maka sekarang kalau kita lihat di laporan neraca, kita memiliki uang senilai 50 juta di Bank BCA yang didapatkan dari penambahan modal. Sekarang mari kita coba untuk menginputkan data hutang melalui jurnal umum. Caranya Anda dapat masuk ke menu jurnal umum, lalu klik buat data baru. Kemudian di sini pilih tipe transaksi hutang dan tentukan di mana hutang tersebut akan ditaruh. Apakah di akun bank atau di akun kas tertentu. Untuk akun hutang, Anda juga dapat menyesuaikan akunnya sesuai dengan kebutuhan Anda. Misal kali ini saya pilih akun hutang usaha. Tentukan nominal hutang yang ingin Anda lakukan. Misal di sini saya menambahkan hutang senilai 25 juta. Tentukan dari mana hutang didapat, misal dari supplier atau mungkin dari pelanggan atau Anda mendapatkan hutang dari karyawan. Untuk saat ini saya pilih data hutang dari supplier. Tentukan tanggal jatuh tempo, kapan hutang ini harus dibayar. Nah, kalau kita lihat di laporan neraca, sekarang kita memiliki uang senilai 25 juta di Bank Mega dan juga kewajiban dalam bentuk hutang senilai 25 juta. Mari kita lihat lagi data yang sudah kita input sebelumnya. Kalau kita klik, akan muncul detail jurnal terkait penambahan hutang sebelumnya. Begitu juga dengan penambahan modalnya ya. Sekarang mari kita coba
untuk melunasi hutang yang baru saja kita tambahkan. Untuk melunasi atau membayar hutang, Anda bisa masuk ke menu jurnal umum, lalu klik buat data baru. Di sini, untuk tipe transaksi, Anda dapat memilih kas dan bank keluar. Kemudian, jenis transaksi dapat Anda rubah menjadi pembayaran hutang. Lalu, untuk akun kas dan bank, Anda dapat menyesuaikannya dari mana Anda ingin membayar hutang tersebut. Kemudian pilih transaksi yang ingin dibayar. Maka di sini akan muncul semua data hutang yang Anda miliki. Nah, pilih hutang yang ingin Anda bayar, lalu isikan nominal yang ingin Anda bayarkan. Di sini tercatat tersisa hutang senilai 25 juta. Kali ini kita coba bayarkan sebagian dari hutang saja. Jika sudah selesai, Anda dapat klik simpan. Di laporan neraca sekarang, maka di Bank Mega akan berkurang 10 juta ya, menjadi 15 juta. Begitu juga dengan akun utang usahanya, yang awalnya 25 juta menjadi 15 juta. Nah, jika kita lihat data detailnya di menu hutang, maka kita dapat melihat di sini mulai dari tanggal transaksi hutang ditambahkan, kemudian tanggal jatuh temponya, nama data di mana Anda berhutang, kemudian catatan terkait hutangnya, jumlah hutang, dan sisa hutangnya. Jika kita klik data ini, maka akan muncul detail pembayaran hutangnya. Anda juga dapat memodifikasi kolom sesuai kebutuhan, dengan cara klik setting tabel yang ada di sini. Misal di sini saya ingin melihat data dibayarnya. Nah, jika kita klik, maka akan muncul tambahan kolom dibayar 10 juta. Sekarang mari kita kembali ke jurnal umum untuk mencoba input data piutang. Untuk input data piutang, prosesnya hampir sama dengan input data hutang. Anda cukup klik buat data baru, kemudian pilih tipe transaksi piutang. Nah, tentukan dari mana piutang akan diambil. Misalnya di sini piutang akan saya ambil dari Bank Mega. Kemudian tentukan akun piutang yang ingin Anda gunakan. Misal di sini saya ingin menggunakan akun piutang usaha. Setelah itu inputkan nominal piutang yang ingin Anda tambahkan. Data piutang yang ingin Anda tambahkan. Nah, tentukan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang. Jika Anda memiliki foto terkait transaksi piutang ini, Anda dapat menguploadnya dengan cara klik choose file. Jika ada keterangan khusus terkait piutang, Anda juga dapat mengisikannya pada kolom keterangan. Jika semua data sudah sesuai, Anda dapat klik simpan. Sekarang, kalau kita kembali ke menu laporan neraca, dapat dilihat akun Bank Mega kita sudah menghilang atau nilainya berubah menjadi kosong, kemudian berganti menjadi piutang usaha senilai 15 juta. Dan pada bagian bawah berganti menjadi piutang usaha. Jika kita masuk ke menu piutang, maka di sini akan muncul data piutang yang baru saja kita tambahkan. Sekarang mari kita coba untuk menerima piutang yang baru saja kita tambahkan. Caranya, Anda cukup masuk ke menu jurnal umum, lalu pilih tipe transaksi kas dan bank masuk. Kemudian jenis transaksi Anda dapat memilih penerimaan piutang. Jika data sudah sesuai, Anda dapat klik simpan. Sekarang, kalau kita lihat di laporan neraca, maka di sini pada akun Bank Mega akan bertambah senilai 10 juta. Dan pada piutang usaha akan berubah menjadi 5 juta karena sudah kita terima nilai 10 juta. Dan jika kita lihat detailnya melalui menu piutang, maka di sini kita dapat melihat detail data piutangnya, mulai dari tanggal transaksi dilakukan, tanggal jatuh temponya, nomor transaksinya, nama pelanggannya, nomor transaksinya, nomor referensinya jika piutang didapatkan dari penjualan, nama pelanggannya, catatan terkait piutang, jumlah piutang, jumlah nominal yang sudah dibayarkan atau diterima, dan juga sisa piutangnya. Oke, selanjutnya sekarang kita akan mencoba untuk menginputkan data beban melalui menu jurnal umum. Caranya, Anda cukup masuk ke menu jurnal umum, lalu klik buat data baru. Nah, untuk menginputkan transaksi beban atau pengeluaran Anda,
Anda dapat memilih tipe transaksi kas dan bank keluar. Setelah itu, di sini Anda dapat memilih beban usaha, beban administrasi, beban lain-lain, atau mungkin biaya di luar usaha. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Setelah itu tentukan akun kas atau bank yang ingin Anda gunakan untuk melakukan pembayaran. Misalnya di sini saya ambil dari Bank BCA. Inputkan nominal, biaya, beban yang ingin Anda inputkan. Tentukan kepada siapa beban ini dibayarkan. Anda dapat merubah dari yang awalnya supplier menjadi karyawan. Kemudian pilih siapa yang membayarkan bebannya. Jika semua data sudah sesuai, Anda dapat klik simpan. Jika kita lihat di laporan neraca, maka di sini akan tercatat laba periode berjalan minus 1 juta karena kita belum ada transaksi penjualan, tapi sudah ada pengeluaran senilai 1 juta. Nah, dari mana laba periode berjalan ini didapatkan? Tentunya dari kalkulasi menu laba rugi. Nantinya jika sudah ada transaksi di sini akan tercatat secara keseluruhan mulai dari penjualannya, beban-beban yang Anda inputkan, kemudian data-data transaksi mulai dari pembelian, tentu saja dari menu laba rugi. Nah, jika kita lihat di sini terdapat beban listrik senilai 1 juta. Jika kita klik, maka akan muncul detail bebannya. Sekarang mari kita coba untuk menginputkan pendapatan di luar usaha melalui jurnal umum. Caranya, Anda cukup masuk ke menu jurnal umum, lalu klik buat data baru. Nah, di sini pilih tipe transaksi kas bank masuk, kemudian sesuaikan jenis transaksinya. Misalnya di sini saya pilih jenis transaksinya pendapatan lain-lain, kemudian pembayaran untuknya pendapatannya ini saya dapatkan dari jasa, misalnya seperti itu ya. Nah, nominalnya senilai 1,5 juta. Kemudian diterima dari Maju Jaya dengan keterangan jasa kirim barang. Jika Anda memiliki gambar terkait transaksi ini, Anda dapat menguploadnya dengan cara klik choose file. Jika data sudah sesuai, Anda dapat klik simpan. Sekarang kalau kita masuk ke laporan neraca, maka di sini laba periode berjalannya sudah bertambah menjadi 500.000 dikarenakan ada penambahan pendapatan lain-lain yang baru saja kita lakukan. Dan kalau kita masuk ke menu laba rugi, nah di sini akan muncul detail untuk pendapatan lain-lain. Kalau kita klik detailnya, akan muncul nomor dokumen, akun terkait, nilai transaksinya, kemudian dan juga keterangan transaksinya. Dari menu jurnal umum ini kita juga dapat melakukan preview ya atau penarikan modal. Caranya Anda cukup pilih tipe transaksi preview, lalu tentukan akun yang ingin Anda tarik. Jika semua data sudah lengkap dan sesuai, Anda dapat klik simpan. Maka saat kita lihat di laporan neraca, di sini akan tercatat akun preview-nya senilai 15 juta dan di Bank BCA juga sudah dikeluarkan senilai 15 juta. Itu saja video tutorial terkait jurnal umum ya, mulai dari penambahan modal, input hutang, membayar hutang, input piutang dan membayar piutang, input beban, input pendapatan di luar usaha, dan pengambilan sebagian modal perusahaan atau private. Baik, kali ini saya akan menjelaskan cara penginputan stok awal lewat menu pembelian. Karena pada tahap sebelumnya kita tidak mengisi data neraca, sehingga kita juga tidak bisa mengimportkan nilai stoknya. Sekarang untuk mengisi stok kita bisa menggunakan menu pembelian. Caranya yang pertama tentunya kita harus menyiapkan terlebih dahulu ya data stok yang saat ini kita miliki. Nah, misal di sini saya punya stok bata merah harga belinya 1.500. Kemudian stoknya ada 15 sehingga nilai stoknya 22.500. Nah, ini bata merah brand B, kemudian brand C nilainya sekian. Dan kalau di total ini ada Rp525.350. Nah, ini adalah data keseluruhan stok yang saat ini saya miliki. Untuk cara memasukkan stok ini ke dalam software, kita perlu menambahkan modalnya dulu.
untuk membeli stoknya. Anda bisa masuk ke menu jurnal umum, klik buat data baru, kemudian pilih di sini tipe transaksi tambah modal, akun modalnya juga disesuaikan mau ditaruh di mana ya. Misal saya pilih yang Bank BCA, akun modalnya ini saya pilih modal di setor. Nah, untuk nominalnya ini kita samakan dengan nilai stok yang saat ini kita miliki. Nah, 525.350. Keterangan saya isikan ya. Keterangan ini kita isi agar tidak lupa. Input stok awal. Kalau sudah ini bisa langsung klik simpan. Nah, sekarang kita punya uang untuk menginputkan stoknya ini. Untuk input stok bisa masuk ke menu pembelian langsung. Kemudian buat pembelian baru. Nah, ini kita samakan dengan yang di Excel. Bata merah brand A 15. Nah, misalnya brand B. Nah, jadi kita isikan sama persis dengan data yang ada di Excel-nya ya. Jadi data yang ada di stok saya saat ini. Kalau sudah, ini pembayarannya kita gunakan akun pembayaran yang baru saja kita tambahkan uangnya. Tadi saya pakai transfer ya Bank BCA. Jadi sini jenis pembayaran bisa pilih transfer, akun pembayaran Bank BCA. Kemudian suppliernya, kalau sudah sesuai, jangan lupa ini kasih keterangan biar tidak lupa ini kok tiba-tiba ada stok gitu ya. Stok awal. Nah, kalau sudah, ini bisa langsung kita klik simpan. Oke, sekarang kalau kita lihat di stok barang, nah di sini akan tercatat detail pembeliannya. Sudah masuk dari pembelian, nilainya sesuai dengan yang kita inputkan sebelumnya. Di master barang juga bisa dilihat. Nah, ini. Baik, itu saja tutorial kali ini untuk input stok awal melalui menu pembeliannya. Jadi kalau kita rangkum, yang baru saja kita lakukan, pertama Anda siapkan Excel-nya, untuk Anda siapkan datanya untuk stok yang saat ini Anda miliki. Jadi kita harus tahu ya nilai stok itu berapa saat ini. Kemudian nilai ini kita tambahkan sebagai modal awal melalui jurnal umum. Lalu selanjutnya kita bisa menginputkan stok kita melalui menu pembelian. Baik, itu saja tutorial input stok awal melalui menu pembelian. Terima kasih. Selamat mencoba. Lanjutkan untuk fitur tracking sales ya. Jadi untuk setting fitur tracking sales ini pertama-tama kita bisa masuk ke klik setting yang ada di sini. Lalu masuk ke bagian HRD. Ini kita nyalakan live tracking sales-nya. Kalau sudah, kita bisa masuk ke menu tracking sales, pilih karyawan yang ingin kita track. Misalnya sini sales Adam, itu kita klik live tracking ini. Nah, ini kita set sebagai aktif. Nah, untuk device, ini kalau misalnya sales login di beberapa perangkat, ini akan muncul pilihan. Karena kita login hanya di satu perangkat ya, Windows Browser, maka yang muncul di sini hanya satu pilihan saja. Kalau sudah ditentukan device dan live trackingnya sudah dirubah menjadi aktif, ini tinggal kita klik simpan. Nah, ini dari sisi admin otomatis akan melacak si salesnya. Nah, cara melacaknya ada dua. Jadi kalau misalnya kita ingin lacak per karyawan, kita bisa klik lacak sales. Nah, di sini lokasi sales tidak diketahui. Kenapa? Karena si sales ini belum menyetujui untuk dia membagikan lokasi atau dia belum menyalakan GPS-nya. Oke, ini saya reload dulu. Nah, ini pastikan untuk akun sales, akses lokasinya ini dinyalakan ya. Jadi kita bisa rekam dia posisi ada di mana. Nah, kalau sudah ini kita klik lacak sales. Otomatis di sini akan terdeteksi posisinya terakhir itu di mana salesnya. Ini posisi saya ada di taman, coba kita lihat. Nah, di sini di Menyanggong taman. Nah, akan terekam di sini.
Kalau ingin memantau beberapa karyawan sekaligus, kita bisa klik live tracking yang ada di sebelah kanan ini. Nah, nanti akan muncul beberapa karyawan sekaligus, titik-titiknya di mana saja itu akan muncul di peta. Karena saya hanya mengaktifkan satu karyawan, maka di sini yang muncul hanya satu karyawan saja. Posisinya sama seperti tadi ya. Nah, terekam 16.44, menit detik ke-26 di Menyanggong. Nah, kali ini kita setting dari sisi salesnya. Setelah admin mengaktifkan fitur live tracking, saat sales masuk ke web atau aplikasi, maka akan muncul pop-up untuk perizinan mengakses lokasi. Nah, di sini kita bisa langsung klik OK untuk mengizinkan akses lokasi. Jika kita tidak sengaja klik No atau tidak mengizinkan akses lokasi, itu tidak masalah. Kita bisa setting dengan cara klik bagian berikut. Nah, di sini ada tombol untuk menyalakan atau mematikan akses lokasinya. Setelah akses lokasi diizinkan, sekarang handphone sales bisa dilacak dari admin. Selanjutnya, kita coba setting akses lokasinya melalui aplikasi ya. Nah, ini kita bisa langsung install aja dengan cara klik icon untuk install aplikasi, lalu klik install. Tunggu sampai aplikasi terinstall, lalu kita bisa langsung coba masuk melalui aplikasi yang sudah terinstall. Nah, sebenarnya di sini otomatis ya, ketika kita sudah mengizinkan akses lokasi di web, itu lokasinya sudah otomatis diizinkan. Nah, untuk memastikannya kita klik set setting. Di sini ada pengaturan akses apa saja yang bisa dilakukan oleh aplikasi ini. Nah, ini untuk sales kita pastikan menyala untuk akses lokasi dan kamera untuk foto. Baik, itu saja penjelasan tutorial kali ini dari sisi salesnya. Selamat mencoba. Baik, kali ini saya akan menjelaskan cara membuat jadwal kunjungan sales. Untuk membuat jadwal kunjungan, Anda perlu masuk ke menu jadwal kunjungan sales. Kemudian klik buat data baru. Tentukan tanggal kunjungan, lalu pilih data sales yang ingin dibuatkan jadwalnya. Isi kolom keterangan jika perlu, kemudian nyalakan wajib ambil foto dan wajib ambil tag lokasi jika sales diwajibkan untuk mengambil foto dan share log saat tiba di lokasi pelanggan. Setelah itu, tambahkan data pelanggan mana saja yang perlu dikunjungi. Jika data sudah sesuai, Anda dapat klik simpan. Selamat, kita baru saja berhasil membuat jadwal kunjungan sales. Sekarang mari kita coba sekali lagi untuk membuat jadwal. Yang pertama, tentukan jadwal kunjungan, lalu pilih data sales yang ingin dibuatkan jadwalnya. Isikan kolom keterangan jika perlu, nyalakan wajib ambil foto dan wajib ambil tag lokasi jika sales diwajibkan untuk mengambil foto dan share log saat tiba di lokasi pelanggan. Setelah itu, tambahkan data pelanggan mana saja yang perlu dikunjungi, dan jika data sudah sesuai, Anda dapat klik simpan. Sekarang kita sudah memiliki dua jadwal kunjungan pada tanggal 3 Juni, yaitu untuk sales Deo dan sales Ervan. Mari kita coba fitur duplikat jadwal. Dengan fitur duplikat jadwal, Anda dapat menduplikat atau mengcopy jadwal kunjungan yang sebelumnya Anda buat ke tanggal lainnya. Langsung saja kita coba. Misalnya di sini kita memiliki dua jadwal untuk sales Deo dan sales Ervan pada tanggal 3 Juni. Dan kita ingin menduplikat jadwalnya agar sales berkunjung ke rute yang sama pada minggu selanjutnya, yaitu tanggal 10 Juni dan tanggal 17 Juni. Caranya, Anda cukup klik duplikat jadwal, kemudian untuk jenis duplikat di sini terdapat dua pilihan. Yang pertama adalah rentang waktu dan yang kedua adalah tanggal tertentu. Untuk duplikat yang berdasarkan rentang waktu bisa Anda gunakan ketika Anda ingin menduplikat jadwal dari suatu tanggal ke rentang waktu tertentu. Misalnya, selama 1 bulan penuh, toko yang dikunjungi listnya sama. Nah, ini bisa menggunakan duplikat jadwal rentang waktu. Sedangkan untuk kasus saat ini, kita ingin menduplikat jadwal ke minggu depan, kita bisa menggunakan jenis duplikat yang kedua, yaitu duplikat tanggal tertentu. Caranya, pertama tentukan jadwal yang ingin diduplikat. Nah, kemudian tentukan tujuan tanggal duplikatnya. Misalnya di sini, karena rutenya seminggu sekali, berarti saya duplikat ke tanggal 10 dan tanggal 17. Pilih tanggal 10, lalu klik tambah tanggal, dan pilih tanggal 17, kemudian klik tambah tanggal lagi. Kemudian kita bisa langsung klik simpan untuk menduplikat jadwalnya. Nah, sekarang bisa kita lihat jadwal tanggal 3 sudah terduplikat ke tanggal 10 dan ke tanggal 17. Baik, itu saja tutorial kali ini. Selamat mencoba. Langsung saja kita coba untuk simulasi pertama, yaitu sales kunjungan sesuai dengan rute yang sudah dibuat. Baik, langsung saja kita mulai video tutorial kunjungan sales. Pada video tutorial kali ini, kita akan mencoba simulasi kunjungan sales di mana sales berkunjung sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Untuk melakukan kunjungan, Anda perlu masuk ke menu kunjungan sales. Di sini, Anda dapat melihat data pelanggan mana saja yang harus dikunjungi, lengkap dengan data tagihannya.
Untuk laporan check-in saat Anda tiba di lokasi pelanggan, Anda perlu membagikan foto dan share lokasi. Caranya, cukup klik data pelanggan yang sedang dikunjungi saat ini, kemudian klik ambil foto, tunggu sampai kotak kamera muncul, kemudian klik ambil foto lagi untuk menyimpan gambarnya. Di sini Anda bisa mengambil beberapa foto sekaligus. Caranya sama seperti tadi, cukup klik ambil foto, kemudian klik ambil foto lagi untuk menyimpan gambarnya. Jika Anda menggunakan smartphone, Anda juga bisa menggunakan kamera belakang dengan cara klik switch kamera setelah kotak kamera muncul. Selanjutnya, untuk membagikan lokasi, Anda cukup klik perbarui lokasi. Pastikan GPS smartphone Anda menyala agar lokasinya dapat terdeteksi. Jika Anda sudah mengambil foto dan memperbarui lokasi, Anda bisa klik simpan. Selamat, Anda baru saja selesai laporan check-in atau laporan tiba di lokasi pelanggan. Setelah Anda laporan check-in, klik sekali lagi data pelanggannya. Sekarang Anda bisa input order melalui tab permintaan penjualan, melakukan penagihan melalui tab penerimaan piutang, dan input stok pelanggan melalui tab stok pelanggan. Anda juga bisa menginputkan deskripsi laporan hasil kunjungan pada kolom hasil kunjungan dan komplain pelanggan, kemudian melampirkan tanda tangan pelanggan jika perlu. Langsung saja kita coba untuk order melalui tab permintaan penjualan. Untuk input order, klik tambah barang, lalu pilih barang yang ingin dibeli oleh pelanggan. Kemudian, sesuaikan nilai kuantiti dan harganya. Selanjutnya, jika pelanggan Anda memiliki piutang, Anda bisa masuk ke tab penerimaan piutang untuk melaporkan penagihan yang Anda lakukan. Klik buat data penagihan, kemudian pilih tagihan yang Anda terima. Tentukan akun pembayarannya, apakah transfer atau cash. Dan terakhir, isi kolom dibayar sesuai dengan nilai tagihan yang Anda terima. Jika Anda diwajibkan untuk melaporkan stok yang dimiliki oleh pelanggan, Anda bisa masuk ke tab stok pelanggan. Setelah itu, klik tambah barang, lalu pilih barang yang ingin dilaporkan sisa stoknya. Kemudian, sesuaikan kuantiti dan isi keterangan jika diperlukan. Periksa sekali lagi data yang Anda inputkan sebelumnya. Jika semua data sudah sesuai, Anda dapat klik simpan. Selamat, kita baru saja berhasil input order melalui tab permintaan penjualan, melakukan penagihan melalui tab penerimaan piutang, dan input stok pelanggan melalui tab stok pelanggan. Anda dapat mengulangi proses yang sama pada pelanggan yang lain yang muncul dalam daftar jadwal kunjungan. Baik, jika sebelumnya kita sudah mencoba kunjungan sesuai jadwal yang dibuat oleh admin, kali ini kita akan mencoba simulasi kunjungan sales di luar jadwal yang dibuatkan oleh admin. Caranya, ketika Anda tiba di lokasi pelanggan dan ingin melaporkan check-in atau laporan tiba di lokasi pelanggan, Anda cukup klik tambah kunjungan. Setelah itu, tentukan nama pelanggan yang saat ini dikunjungi. Kemudian, klik ambil foto dan klik ambil foto lagi untuk menyimpan gambarnya. Di sini Anda bisa mengambil beberapa foto sekaligus. Sama seperti tadi, caranya cukup klik ambil foto, lalu klik ambil foto lagi untuk menyimpan gambarnya. Jika Anda menggunakan smartphone, Anda juga bisa menggunakan kamera belakang dengan cara klik switch kamera. Selanjutnya, untuk membagikan lokasi, Anda cukup klik perbarui lokasi. Pastikan GPS smartphone Anda menyala agar lokasinya dapat terdeteksi. Jika Anda sudah ambil foto dan memperbarui lokasi, Anda bisa klik simpan. Selamat, Anda baru saja laporan check-in atau laporan tiba di lokasi pelanggan di luar jadwal. Setelah Anda laporan check-in, klik sekali lagi data pelanggannya. Sekarang Anda bisa input order melalui tab permintaan penjualan, melakukan penagihan melalui tab penerimaan piutang, dan input stok pelanggan melalui tab stok pelanggan. Anda juga bisa menginputkan deskripsi laporan hasil kunjungan pada kolom hasil kunjungan dan komplain pelanggan, kemudian melampirkan tanda tangan pelanggan jika perlu. Langsung saja kita coba untuk order melalui tab permintaan penjualan. Untuk input order, klik tambah barang, lalu pilih barang yang ingin dibeli oleh pelanggan. Kemudian, sesuaikan nilai kuantiti dan harganya. Selanjutnya, jika pelanggan Anda memiliki piutang, Anda bisa masuk ke tab penerimaan piutang untuk melaporkan penagihan yang Anda lakukan. Klik buat data penagihan, kemudian pilih tagihan yang Anda terima. Jika Anda diwajibkan untuk melaporkan stok yang dimiliki oleh pelanggan, Anda bisa masuk ke tab stok pelanggan. Setelah itu, klik tambah barang, lalu pilih barang yang ingin dilaporkan sisa stoknya. Kemudian, sesuaikan kuantiti dan isi keterangan jika diperlukan. Periksa sekali lagi data yang Anda inputkan sebelumnya. Jika semua data sudah sesuai, Anda dapat klik simpan. Selamat, kita baru saja berhasil input order melalui tab permintaan penjualan, melakukan penagihan melalui tab penerimaan piutang, dan input stok pelanggan melalui tab stok pelanggan.
Baik, jika sebelumnya kita sudah mencoba untuk kunjungan sales di luar jadwal, kali ini kita akan mencoba simulasi di mana sales menambahkan pelanggan baru, kemudian melakukan kunjungan ke pelanggan yang baru saja ditambahkan. Langsung saja caranya, pertama kita perlu masuk ke menu pelanggan sales. Setelah itu, klik buat pelanggan baru, kemudian isi form yang muncul, mulai dari nama pelanggan, alamat, kita bisa isi sesuai kebutuhan. Mungkin alamat, nomor telepon, kalau misalnya dibutuhkan untuk mengisi longitude latitude itu bisa langsung klik tombol yang ini. Nah, kalau misalnya tidak dibutuhkan kita bisa biarkan kosong. Kalau form sudah terisi semua, kita bisa langsung klik simpan. Oke, selanjutnya kita kembali ke menu kunjungan sales, mirip seperti kunjungan sales di luar jadwal ya. Kita langsung klik tambah kunjungan, kemudian klik nama pelanggan. Kemudian cari data pelanggan yang baru saja kita tambahkan. Ambil foto, kemudian perbarui lokasi, lalu klik simpan. Setelah Anda laporan check-in, klik sekali lagi data pelanggannya. Sekarang Anda bisa input order melalui tab permintaan penjualan. Langsung saja kita coba untuk order melalui tab permintaan penjualan. Untuk input order, klik tambah barang, lalu pilih barang yang ingin dibeli oleh pelanggan. Kemudian sesuaikan nilai kuantiti dan harganya. Baik, itu saja tutorial kali ini. Selamat mencoba. Oke, baik, setelah kita membuat master periode, di sini kita sudah bisa melakukan transaksi ya untuk periode tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni. Nah, sebelum kita mencoba melakukan transaksi, nah ini kan menunya sangat banyak, ini kita kurangi saja dan kita fokuskan ke fitur-fitur terkait usaha distributor ya, atau usaha retail. Nah, ini cara untuk mengatur menunya, tampilan yang ada di sebelah kiri ini kita bisa masuk ke menu master karyawan dulu, lalu klik hak akses. Nah, ini saya login menggunakan akun admin Erik. Ini kita bisa atur menunya dengan cara klik hak akses. Nah, menu-menu yang sekiranya kita tidak pakai, ini kita bisa hilangkan. Misalnya saya tidak akan mendemokan terkait izin cuti, pesanan, kunjungan sales ini nantinya dipakai untuk karyawan yang posisinya sales. Jadi saya di sini sebagai admin hanya membuat jadwal saja. Jam kerja lembur, tracking sales ini nanti kita juga coba. Gaji history kita hilangkan dulu, penjualan sales kita hilangkan dulu. Jadi ini penjualan sales nanti di sisi salesnya ya. Kemudian di penjualan yang kita akan coba ini cukup untuk pelanggan, penjualan, dan juga permintaan penjualan untuk melihat data order dari salesnya. Kemudian jurnal penjualan, nah ini cukup. Kemudian di pembelian, ini kita aktifkan semua, tidak apa-apa. Produksi tidak akan kita demokan kali ini. Inventory, kita review untuk data-data. Oke, kita review nanti sekilas untuk inventory. Kemudian juga akuntansi, ini saya aktifkan menu-menu yang sekiranya akan saya bahas. Kas dan bank, ini tidak saya munculkan. Cek penerimaan HRD, ini akan yang saya gunakan hanya master karyawan, absensi karyawan, posisi jabatan tadi sudah. Nah, untuk master, nah ini kita nyalakan saja. Master meja tidak kita pakai. Oke. Setelah mengatur menu-menunya, ini kita reload ya. Oke, tampilan di sebelah kiri akan menjadi lebih ringkas dibandingkan dengan sebelumnya. Sekarang kita mulai review apa saja yang baru saja kita inputkan ya waktu di input data awal itu. Kita lihat di laporan neracanya. Nah, pada data awal di sini kita menginputkan data kas dan bank senilai Bank BCA ada 100, Mandiri 200, Jatimnya 300, kemudian kas kasir, operasional dan kas besar masing-masing juga sudah terinput di data neracanya sudah terekam.
Di sini piutangnya yang kita inputkan 150 juta dan juga hutangnya di sini 500 juta, ini kita bisa pantau dari menu hutang piutang ya di sini. Jadi data yang kita inputkan sebelumnya itu akan terekam di menu hutang piutang. Nantinya di menu hutang piutang ini bisa kita lihat semuanya, mulai dari tanggal transaksinya yang kita inputkan, kemudian tanggal jatuh temponya, nah kemudian juga ini tanggal keterangannya dari siapa, nomor invoice-nya, nah, jumlah tagihannya. Kalau pengen lihat dibayarnya berapa, ini bisa langsung klik setting, lalu nyalakan kolom dibayarnya. Begitu juga dengan yang di piutang. Di sini kita bisa lihat detail piutang yang kita inputkan, mulai dari tanggal, nama, tanggal jatuh tempo. Nah, ini bisa kita munculkan jika dibutuhkan. Kemudian terkait data stok, ya ini data stoknya. Yang 80 juta kita inputkan ini sudah masuk juga di inventory. Kita bisa lihat di master barang. Nah, di sini stoknya sudah masuk semua. Satuannya, pieces, masing-masing sudah masuk semuanya. Menu penjualan secara langsung. Nah, ini hampir sama ya. Ini kita bisa milih pelanggannya dulu, siapa, kemudian mungkin agen salesnya. Nah, ini tidak wajib, bisa dikosongi kalau misalnya tidak diisi. Jadi ini penjualan misal dari admin saja. Nah, ini kemudian dipilih pelanggannya siapa, kemudian dipilih barangnya yang dijual. Nah, misalnya di sini saya jual 500. Di sini juga 500. Nah, metode bayar ini kita bisa tentukan cash, transfer, atau piutang gitu kan. Kalau piutang, nah ini kalau misalnya kita pilih piutang, otomatis datanya itu akan masuk di menu piutang juga. Maju Jaya senilai 1,7. Nah, ini di menu piutang ini akan tercatat penambahan piutang baru Maju Jaya senilai 1,7. Tapi kalau misalnya tadi itu kita pilih transfer ya, nah ini otomatis uangnya akan masuk ke kas dan bank yang kita tentukan. Apakah masuk ke Bank BCA, Mandiri, atau Bank Jatimnya gitu kan. Atau kalau cash ini akan masuk ke kasnya gitu kan. Ini misalnya saya pilih. Sekarang kita mulai masuk ke fitur-fitur terkait sales. Nah, di sini fitur-fitur terkait sales ya. Agar sales bisa login, nah, tentunya di sini kita perlu berikan salesnya itu hak akses. Misalnya di sini sales Adam, saya berikan hak akses ke menu kunjungan sales tentunya untuk dia melakukan kunjungan, kemudian menu penjualan sales untuk salesnya itu agar bisa menginputkan penjualan juga. Jadi kalau salesnya itu di tempat Anda cuma input order, itu cukup diberikan akses ke menu kunjungan sales saja. Tapi kalau sales itu juga input transaksi penjualannya, jadi nggak cuma terima PO-nya aja, itu dikasih menu penjualan sales. Jadi dia biar bisa mengolah datanya sendiri. Kemudian di sini kita juga perlu berikan salesnya ke menu pelanggan sales. Nah, ini bisa langsung kita klik simpan. Untuk mengatur radius jaraknya maksimal berapa, itu bisa masuk ke setting general. Nah, di sini ada radius absensi karyawan berapa meter. Ini saya setting 1000 meter. Artinya kalau misalnya karyawan kurang dari 1000 meter, dia tidak bisa absen. Oh iya, kalau misalnya sales perlu absensi di kantor, ini kita berikan juga akses ke menu absen. Nah, ini. Jadi nanti misal sales absen di kantor dulu, itu bisa menggunakan menu absensi. Untuk lokasinya, agar karyawan itu bisa melakukan absensi, ini kita perlu setting lokasi absennya ya. Nah, ini lokasi absennya. Kita bisa tambahkan beberapa titik kalau misalnya ada kantor cabang atau mungkin
kantor-kantor yang lain ya, di tempat yang berbeda untuk titik absennya, itu bisa klik tambah lokasi baru. Nah, tinggal ditambahkan mungkin kantor pemasaran atau mungkin ada yang bagian gudang sendiri areanya, itu bisa ditambahkan di sini. Oke, karena ini saya sudah ada lokasinya untuk kantor pusat. Ini misalnya saya contohkan untuk lokasi absen baru. Misalnya di sini lokasi absen barunya untuk kantor pemasaran gitu ya. Kantor pemasaran. Nah, ini tinggal klik ini aja. Nah, otomatis akan terisi. Saran saya kalau misalnya untuk men-setting lokasi absen ini menggunakan smartphone agar lokasinya itu lebih akurat, karena kalau menggunakan laptop itu biasanya dia akurasinya selisih 100 meter, bahkan kalau laptop-laptop lama itu bisa sampai dengan 1000 meter atau mungkin bahkan tidak terdeteksi. Alamat. Oh ya, alamat ini bisa kita isikan juga. Kalau sudah ini bisa klik simpan. Nah, nantinya ini kita coba langsung login ya menggunakan akun salesnya di link yang berbeda. Nah, jadi di sini saya buka dua tab ya. Yang di sini tuh linknya depannya apps. Ini untuk posisi adminnya, yang di kanan ini untuk posisi salesnya. Sekarang kita coba login menggunakan akun salesnya. Oh ya, sebelumnya saya ingin tunjukkan apa yang terjadi kalau salesnya belum diberikan akses untuk login ya. Belum diberikan akses atau tidak diberikan akses sama sekali. Oke. Jadi saat kita mencoba login menggunakan email yang belum diberikan akses, nah maka akan muncul notifikasi, mohon maaf Anda tidak memiliki akses ke aplikasi. Nah ini artinya belum diberikan akses. Kalau kita coba login menggunakan email yang sudah diberikan akses, maka yang akan muncul adalah menu-menu yang kita berikan kepada salesnya. Nah, mulai dari absen, kunjungan sales, dan juga penjualannya. Kemudian di sini ada juga pelanggan sales yang isinya adalah pelanggan-pelanggan yang kita bagikan saja. Pelanggan-pelanggan yang sebelumnya kita koneksikan dengan si sales. Sekarang untuk absen. Nah, untuk absen karyawan atau sales ini cukup masuk ke menu absen ini ya, lalu klik masuk ini. Nah, maka otomatis di sini akan membuka box foto ya. Ini bisa langsung klik ambil foto. Lalu ini bisa juga ditentukan dia posisi saat ini di mana. Apakah di kantor pusat atau di kantor pemasaran Candi yang baru saja kita setting. Kalau misalnya ini di kantor pusat, bisa pilih kantor pusat gitu. Nah, lalu klik perbarui lokasi untuk share log. Nah, ini akan terdeteksi ya di sini jaraknya dari kantor berapa. Kalau jaraknya terlalu jauh, ini maka karyawan tidak akan bisa absen. Nah, ini harus kita sesuaikan. Nah, berarti ini saat ini kita di kantor pemasaran jaraknya 1 yang baru saja kita setting. Selanjutnya, kalau sales di tempat Anda itu berkunjungnya mengikuti jadwal yang sudah ditentukan, ya, Anda bisa membuat jadwalnya dari akun admin ini ya, di menu jadwal kunjungan. Nah, di menu jadwal kunjungan ini, untuk membuat jadwal, Anda cukup klik buat data baru, lalu pilih salesnya yang mana. Tadi kita tentukan sales Adam. Ini juga ada settingan apakah sales Adam ini wajib ambil foto sama dan share log. Kalau sales diwajibkan untuk ambil foto dan share log, ini bisa kita nyalakan. Kalau tidak diwajibkan, mungkin kalau wajibnya hanya untuk ambil foto agar proses lebih cepat, itu juga bisa dinyalakan salah satu saja gitu. Ini kita nyalakan dua-duanya. Kita kasih notes, misalnya di sini kunjungannya itu untuk penjualan, penagihan, dan update stok.
Nah, ini bisa kita tambah pelanggan yang dikunjungi. Nah, kalau sudah ini bisa langsung kita klik simpan. Maka di tempatnya sales Adam ini saat dia masuk ke menu kunjungan sales, ini akan muncul jadwal-jadwal yang dibuatkan oleh si admin. Lengkap mulai dari data pelanggannya, mungkin nomor teleponnya ya, catatan kunjungan, dan juga tagihannya. Kalau pelanggan itu mungkin punya tagihan yang belum dibayar, seperti itu. Jadi si sales ini tinggal mengikuti jadwal untuk berkunjung ke tempatnya pelanggan. Oke, langsung saja ini kita coba sales untuk berkunjung ke tempat pelanggan. Caranya kita bisa klik di sini, pelanggan yang dikunjungi, lalu kita ambil foto. Lalu klik share log. Nah, ini untuk foto kita bisa ambil beberapa kali ya. Detailnya nanti ada di video terpisah. Nah, ini foto bisa kita ambil beberapa kali ya. Kita juga bisa menggunakan kamera belakang kalau misalnya kalau perangkat yang digunakan itu smartphone. Kalau sudah ini bisa langsung klik simpan. Nah, ini akan otomatis di tempatnya admin akan tercatat sebagai waktu dia check-in di pelanggan atau waktu dia tiba di pelanggan. Untuk input order, pesanan-pesanan yang ingin dibeli oleh pelanggan, ini bisa langsung klik lagi datanya. Kemudian kita bisa klik tambah barang. Nah, di sini barang apa saja yang ingin dibeli pelanggan, cukup kita pilih. Lalu kita sesuaikan juga, misalnya pages-nya. Nah, kemudian pembayarannya bagaimana? Apakah pembayarannya cash atau transfer? Ini bisa disesuaikan juga. Misalnya di sini saya pilih cash ya, karena nanti kita juga mencoba closing kasir atau closing uang cash salesnya. Oke, jadi itu saja untuk input order. Cukup pilih barang, lalu sesuaikan kuantitinya dan tentukan metode pembayarannya. Hampir sama di penerimaan piutang, ini tinggal masuk ke tab penerimaan piutang kalau pelanggan punya tagihan, lalu klik buat data penagihan. Nah, maka di sini akan muncul kalau ada beberapa tagihan, di sini datanya juga akan muncul beberapa tagihan yang bisa kita terima. Karena di sini hanya ada satu tagihan, ini yang muncul hanya satu saja. Kita bisa langsung klik lagi datanya, lalu isikan kolomnya di sini. Berapa yang dibayar? Apakah baru setengah atau langsung lunas gitu. Misalnya kalau baru setengah ya kita isikan juga nilainya samakan aja. Nah, 2,5 juta. Nah, kita isikan 25 juta. Dibayarnya transfer Bank Mandiri. Nah, di sebelah kanannya ini ada stok pelanggan. Di sini kita bisa menginputkan berapa sisa stok yang dimiliki pelanggan. Caranya cukup klik tambah stok, lalu dipilih barangnya apa yang ingin direportkan gitu. Lalu kuantitinya berapa? Keterangan kita isi, misalnya ini stok bulan lalu. Nah, gitu. Kalau dibutuhkan, ini kita juga bisa isikan tanda tangan pelanggan, atau kalau ada komplain, ini kita juga bisa masukkan di kolom komplain dari pelanggan itu apa misalnya. Nah, kalau sudah, ini bisa langsung klik simpan. Nah, ini otomatis tercatat juga kita sudah check out. Dan data-data seperti order dari pelanggan itu akan terekam di tempatnya admin. Nah, kita coba masuk dari si admin ya. Order yang baru saja diinputkan oleh sales itu akan terekam di menu permintaan penjualan. Nah, ini yang Nisa UD. Nah, tercatat penjualan 5 juta, permintaan penjualan senilai 5.550.000. Nah, ini kita setting.
Untuk barangnya mungkin kita munculkan. Untuk penjualannya itu diproses dari sisi admin, ini admin bisa masuk ke menu penjualan untuk menarik datanya, lalu klik buat penjualan baru. Nah, di sini kita bisa tarik eh, data dari permintaan penjualan untuk diakui sebagai penjualannya. Data PO untuk diakui sebagai penjualannya. Nah, di sini jadi di permintaan penjualan ini tidak selalu sama ya, tidak selalu harus sama dengan yang di penjualannya. Mungkin PO-nya di sini tercatat 1000 ya, ini kita bisa rubah di penjualannya, ternyata setelah dikonfirm itu dia request cuman 500 aja. Nah, ini bisa disesuaikan lagi. Nah, pembayarannya awalnya metodenya yang dilaporkan cash. Setelah dikonfirm pembayarannya ternyata ingin dirubah ke transfer saja gitu. Nah, ini tinggal diklik pas, lalu kita klik simpan. Sales masuk ke menu kunjungan sales ya. Jadi semisal sini kan ada 3 jadwal. Nah, sekarang sales ternyata waktu pulang itu ada tugas tambahan untuk melakukan penagihan gitu. Di tengah jalan ada tambahan gitu. Nah, itu bisa langsung melaporkan kunjungannya secara manual dengan cara klik tambah kunjungan. Jadi tidak dijadwalkan oleh admin. Nah, di sini sama ya, ambil foto, kemudian share log, dan selanjutnya pilih pelanggannya, siapa yang dikunjungi. Misalnya di sini Maju Jaya. Nah, kalau sudah ini kita klik simpan. Nah, otomatis di sini akan tercatat di Maju Jaya ini tercatat proses atau check-in. Nah, lalu sama seperti tadi kita inputkan pesanan order dari Maju Jaya. Nah, misalnya di sini masing-masing 200. Karena piutangnya 0, jadi kita tidak bisa melakukan penagihan. Stok pelanggan, dia stoknya juga habis, jadi kita tidak laporkan. Hasil kunjungan ini tidak wajib, juga kita tidak isi, tidak apa-apa. Kalau sudah ini bisa langsung kita klik simpan. Nah, lalu kita proses lagi ke penjualan. Sama seperti tadi. Kita tarik datanya yang baru saja kita buat. Kalau sudah, ini tinggal kita isikan kolomnya jumlah bayar ya. Klik pas saja, lalu kita klik simpan. Nah, ini sudah selesai untuk kunjungan di luar jadwal. Semisal sales menemukan pelanggan baru dan ingin mencatat data pelanggannya, sales itu bisa masuk ke menu pelanggan sales. Lalu klik buat pelanggan baru. Di sini kita bisa isikan misalnya nama pelanggannya itu toko Pak D. Alamat ini tidak wajib, untuk longitude latitude kalau misalnya dibutuhkan, ini kita bisa klik icon, kalau tidak dibutuhkan untuk posisi GPS-nya, ini kita bisa biarkan kosong saja. Nah, untuk alamat pelanggan, ini kita bisa isikan juga di sini. Nah, nomor telepon. Nah, kalau sudah ini kita bisa klik simpan. Nah, otomatis akan bertambah pelanggan baru milik si sales. Jadi ini pelanggan baru yang ditambahkan oleh sales tidak bisa dilihat oleh sales lainnya, hanya bisa dilihat oleh admin dan sales yang membuat data pelanggannya saja, atau sales yang terkoneksi dengan pelanggannya saja. Nah, semisal ingin mencatat juga untuk kunjungannya, kita juga bisa langsung masuk ke menu kunjungan sales. Jadi sama seperti kunjungan di luar jadwal, ini tinggal klik tambah kunjungan, lalu klik ambil foto. Nah, itu lalu klik perbarui lokasi. Nah, ini bisa langsung kita klik simpan. Oh iya, nama pelanggannya ini kita belum pilih. Pilih pelanggan yang baru saja kita tambahkan, lalu klik simpan. Seperti tadi ya. Nah, karena ini pelanggan baru, piutangnya juga kosong, ini kita hanya inputkan ordernya saja, itu bisa. Atau mungkin bahkan ini tidak inputkan order, hanya untuk mencatat kunjungan saja, ini kita biarkan kosong.
karena mungkin ingin pesannya minggu depan, nah itu juga bisa. Tanpa order, kita kasih keterangan tanpa order, pelanggan baru. Nah, ini bisa langsung kita simpan. Jadi di sini kita sudah tercatat berkunjung, cuman tidak ada order. Seperti itu. Ini kalau kita lihat di jadwal kunjungan, nah, ini di sini laporan penjualannya masih sama karena memang pelanggan-pelanggan yang lain tidak order ya, hanya ada tambahan Maju Jaya yang kunjungan di luar jadwal tadi. Nah, ini kalau kita lihat di statusnya, kenapa kok masih proses? Ini karena ada satu pelanggan yang belum dikunjungi. Jadi statusnya di sini masih proses. Untuk laporan, mulai dari laporan penjualan, laporan penagihan, dan laporan stok pelanggan, ini kita bisa ekspor dalam bentuk Excel. Caranya tinggal klik icon ekspor, lalu pilih tanggalnya, data yang ingin diekspor dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian tentukan yang ingin diekspor apakah laporan penjualan, laporan penagihan, atau laporan stok pelanggan. Di penagihan, ini juga kita bisa lihat ada penagihan cash sama penagihan transfer. Penagihan cash-nya 50 juta dan penagihan transfernya 25 juta. Kalau kita klik detailnya, di sini akan muncul juga detailnya dari pelanggannya siapa dan totalnya berapa. Untuk penagihan ini kita perlu confirm ulang dari sisi admin untuk mengakui bahwa uangnya ini sudah masuk. Jadi di sini awal itu statusnya masih pending ya. Nah, statusnya masih pending, ini kita perlu akui terima terlebih dahulu. Akui kalau sudah diterima terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya Anda perlu masuk ke menu kas dan bank ya. Lalu klik penerimaan. Nah, di sini lalu klik lagi buat penerimaan baru. Untuk jenis transaksinya, kita pilih penerimaan penagihan sales, lalu klik tambah data. Otomatis di sini akan muncul data-data tagihan yang belum kita approve ya. Jadi penagihan yang belum kita approve. Kalau tagihannya sudah masuk, yang ke Bank Mandiri, ini kita bisa checklist. Dan kas sales waktu sore hari kalau sudah benar-benar sudah masuk, ini kita juga bisa checklist. Lalu kita klik simpan. Nah, ini kalau misalnya sudah selesai, ini kita bisa langsung klik simpan lagi untuk approve. Nah, maka status di penagihan ini akan berubah menjadi approve. Dan uangnya akan mempengaruhi di laporan piutangnya. Nah, ini kalau kita masuk ke menu piutang ya sekarang, ini akan tercatat pembayarannya. Nah, tadi ini lunas, diakui oleh admin Erik. Ini juga sudah terbayar 25 juta diakui oleh admin Erik. Nah, jadi itu kalau kunjungannya mengikuti jadwal. Kalau kunjungannya tidak mengikuti jadwal, caranya bagaimana? Lanjutkan untuk fitur tracking sales ya. Jadi untuk setting fitur tracking sales ini pertama-tama kita bisa masuk ke klik setting yang ada di sini. Lalu masuk ke bagian HRD. Ini kita nyalakan live tracking sales-nya. Kalau sudah, kita bisa masuk ke menu tracking sales, pilih karyawan yang ingin kita track. Misalnya sini sales Adam, itu kita klik live tracking ini. Nah, ini kita set sebagai aktif. Nah, untuk device, ini kalau misalnya sales login di beberapa perangkat, ini akan muncul pilihan. Karena kita login hanya di satu perangkat ya, Windows Browser, maka yang muncul di sini hanya satu pilihan saja. Kalau sudah ditentukan device dan live trackingnya sudah dirubah menjadi aktif, ini tinggal kita klik simpan. Nah, ini dari sisi admin otomatis akan melacak si salesnya. Nah, cara melacaknya ada dua. Jadi kalau misalnya kita ingin lacak per karyawan, kita bisa klik lacak sales. Nah, di sini lokasi sales sudah diketahui. Kenapa? Karena si sales ini belum menyetujui untuk dia membagikan lokasi atau dia belum menyalakan GPS-nya. Oke, ini saya reload dulu. Nah, ini pastikan
untuk akun sales, akses lokasinya ini dinyalakan ya. Jadi kita bisa rekam dia posisi ada di mana. Nah, kalau sudah ini kita klik lacak sales. Otomatis di sini akan terdeteksi posisinya terakhir itu di mana salesnya. Ini posisi saya ada di taman, coba kita lihat. Nah, di sini di Menyanggong Taman. Nah, akan terekam di sini. Kalau ingin memantau beberapa karyawan sekaligus, kita bisa klik live tracking yang ada di sebelah kanan ini. Nah, nanti akan muncul beberapa karyawan sekaligus, titik-titiknya di mana saja itu akan muncul di peta. Karena saya hanya mengaktifkan satu karyawan, maka di sini yang muncul hanya satu karyawan saja. Posisinya sama seperti tadi ya. Nah, terekam 16.44, menit detik ke-26 di Menyanggong. Nah, baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait retur penjualan. Sebelum Anda melanjutkan menonton video tutorial retur penjualan, pastikan Anda sudah menonton video tutorial untuk input transaksi penjualan terlebih dahulu. Untuk link video tutorial penjualannya, saya lampirkan di deskripsi. Oke, langsung saja. Saat ini kalau kita lihat di menu penjualan, kita memiliki 3 transaksi. Yang pertama, transaksi penjualan 500 pieces bata merah dengan metode pembayaran transfer ke toko Maju Jaya. Kemudian yang kedua ada penjualan 250 pieces bata merah dengan metode pembayaran transfer ke toko yang sama. Dan penjualan 500 pieces bata putih dengan metode pembayaran piutang ke pelanggan Raja Beton Indo. Untuk menginputkan retur penjualan, Anda bisa masuk ke menu retur penjualan. Kemudian klik buat retur penjualan baru, lalu klik nomor penjualan dan pilih transaksi yang ingin diretur. Kali ini saya contohkan untuk penginputan retur penjualan dengan metode pembayaran transfer dari pelanggan Maju Jaya. Di sini kita bisa memilih tipe retur, apakah itu retur uang atau retur barang. Ketika kita memilih tipe retur uang, artinya di sini pelanggan mengembalikan barang yang kita jual dan kita mengembalikan uang yang kita terima dari pelanggan. Sedangkan untuk retur barang, pelanggan mengembalikan barang yang mereka terima dan kita menukarnya dengan barang baru. Seperti itu. Kali ini kita coba inputkan terlebih dahulu untuk tipe retur uang. Untuk tipe retur uang, Anda perlu menentukan akun pembayaran untuk pengembalian dana pelanggan terlebih dahulu. Misalnya, di sini saya pilih untuk pengembalian dana akan diambil dari Bank BCA. Setelah itu, tentukan jumlah barang yang ingin diretur. Misalnya 100 pieces. Misalnya dari 500 pieces, 100 pieces akan diretur. Setelah itu isi kolom keterangan bila perlu. Kemudian klik simpan. Selamat, kita baru saja berhasil menginputkan retur uang untuk transaksi dengan metode pembayaran transfer. Jika kita cek di stok barang, maka di sini akan terdapat sebanyak 100 pieces barang yang kembali ke gudang kita melalui retur penjualan. Sekarang kita coba lagi inputkan retur penjualan, kali ini dengan tipe retur barang. Caranya sama, Anda cukup masuk ke menu retur penjualan, kemudian klik buat retur penjualan baru, pilih transaksinya dan rubah tipe retur menjadi retur barang. Setelah itu, isikan kolom quantity atau jumlah barang yang ingin diretur. Misalnya dari 250, ini yang ingin diretur ada sebanyak 200 pieces. Isi kolom keterangan jika perlu. Jika semua data sudah sesuai, Anda dapat klik simpan. Selamat, kita baru saja berhasil menginputkan retur barang untuk transaksi dengan metode pembayaran transfer. Jika kita lihat di menu stok barang, di sini untuk retur barang tidak akan dicatat karena sebenarnya kita hanya menukar barang milik pelanggan dengan barang yang ada di gudang. Selanjutnya,
kita akan mencoba menginputkan retur penjualan dengan transaksi pembayarannya itu yang piutang. Nah, ini yang transaksi yang ketiga ini. Jika pada saat penjualan itu metode pembayarannya piutang, maka ketika kita inputkan returnya, dia tidak akan memotong akun kas dan bank yang kita pilih di sini. Nah, retur uang, akun pembayaran bank BCA. Di sini tidak akan dipotong akun bank BCA-nya. Namun otomatis sistem kami akan memotong piutang yang dimiliki oleh pelanggan. Misalnya dari 500 pieces ini, pelanggan ingin meretur 250 pieces barangnya atau 50%. Isikan kolom keterangan jika perlu, kemudian klik simpan. Maka otomatis jika kita lihat di data piutang pelanggan akan terpotong senilai dengan barang yang diretur. Piutang pelanggan akan otomatis terpotong senilai dengan barang yang diretur. Anda juga bisa melihat detail jurnal returnya melalui jurnal umum, kemudian klik transaksinya. Baik, itu saja video tutorial kali ini. Selamat mencoba.